kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Dan di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat tujuan pendidikan rekonstruksi. Saya akan menyampaikan 3 poin saja untuk pertama. Yang pertama, membangkitkan kesadaran sosial global. Nah, pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia, seperti pertimbangan sosial, kemiskinan, konflik politik, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya agar siswa tidak apatis, tetapi peduli dan peka terhadap kondisi masyarakat global. Untuk poin yang kedua, yaitu mengajarkan keterampilan solutif. Selain membangun kesadaran, pendidikan juga harus membekali peserta didik dengan keterampilan praktis, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengatasi dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial tersebut. Dan yang ketiga, yaitu sekolah sebagai agen perubahan sosial. Dalam rekonstruksionisme, memandang bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi pusat pembentukan nilai, etika, dan kebaikan yang dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan, tujuan pendidikan dalam aliran rekonstruksionisme adalah mencetak generasi yang sadar sosial, memiliki keterampilan sosial, dan mampu berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekolah bukan hanya tempat mengejar ilmu, tetapi juga wadah untuk membangun peradaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi dasar. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Reki, yaitu tujuan rekonstruksionisme. Yang keempat itu mengembangkan warga negara yang mampu mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini menjadi lebih ahli dan pantas. Yang kelima, membangun masyarakat baru yang demokratis, adil dan bebas dari penindasan melalui pendidikan yang kritis dan partisipatif. Membentuk karakter, moralitas, dan budaya baru yang lebih manusiawi sebagai fondasi perbaikan tatanan sosial. Baik, mungkin saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri di selanjutnya untuk memaparkan materi kemudian yaitu kaitan rekonstruksionisme dengan kurikulum. Kurikulum dalam perspektif rekonstruksionisme, fungsi utamanya adalah untuk menghambat dan membangun kembali tatanan masyarakat sesuai kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi masa kini dan masa depan. Sifat kurikulum visioner, berorientasi masa depan, dan fokus pada isu-isu sosial yang relevan. Kemudian yaitu peran guru. Guru berperan sebagai agen perubahan, membimbing siswa memahami dan menyelesaikan masalah sosial, serta terlibat dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya itu evaluasi kurikulum. Difokuskan untuk menilai dampak kurikulum terhadap perubahan sosial dan kualitas peserta didik. Tujuannya itu tujuan kurikulum rekonstruksionis yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi, dan politik dunia, membekali
rekonstruksianisme. Baik, mungkin itu saja pemirsa. Baik, saya ulang pertanyaan yaitu pertanyaan dari saudara Latif, yaitu apa peran pendidikan dalam aliran rekonstruksionisme. Selanjutnya pertanyaan kedua silahkan saya serahkan ke saudari Reski Alfianti. Pertanyaan baik, terima kasih atas pertanyaan dari kalian. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana rekonstruksionisme dapat meningkatkan kesadaran sosial dan politik siswa. Baik, terima kasih. Saya ulang dari pertanyaan dari saudari Reski Alfianti, yaitu bagaimana aliran rekonstruksionisme dapat meningkatkan kesadaran sosial bagi pelajar. Sekian, selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan. Baik, kepada saudari Sri Handayani, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan saya. Jadi saya akan bertanya bagaimana konstruksionisme memandang proses pembelajaran dan peran guru. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan dari saudari Sri Handayani, yaitu bagaimana rekonstruksionisme memandang proses pembelajaran dan peran guru. Sekian. Saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya-penanya tadi. Baiklah. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya ingin menjawab dari pertanyaan saudara Latif, yaitu apa peran pendidikan dalam aliran rekonstruksionisme. Nah, dalam aliran rekonstruksionisme atau rekonstruksionisme, pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Nah, pada aliran ini memandang bahwa dunia sedang mengalami berbagai krisis sosial, politik, dan ekonomi, dan pendidikan harus menjadi sarana untuk merekonstruksi atau membangun kembali masyarakat ke arah yang lebih baik dan adil. Nah, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Itu yang pertama, pada peran pendidikan dalam aliran rekonstruksisme, yang pertama dari agen perubahan sosial. Nah, pada bagian ini pendidikan bukan sekedar pewarisan budaya atau pengetahuan, melainkan alat transformasi sosial. Guru dan siswa bersama-sama mencari solusi atas masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, rasisme, dan ketimpangan gender. Untuk yang kedua yaitu membangun kesadaran kritis. Pada pendidikan berfungsi untuk membagikan kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial dan di sekitarnya. Siswa diajak untuk berpikir kritis, reflektif, dan solutif, bukan hanya menerima fakta. Pada bagian ketiga yaitu menemukan nilai komersial dan demokrasi. Rekonstruksionisme menekankan pentingnya nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Pada sekolah menjadi tempat untuk membentuk warga negara yang aktif dan peduli terhadap kehidupan bersama. Pada poin keempat yaitu mendorong partisipasi aktif. Pendidikan tidak hanya bersifat pasif. Siswa dilatih untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, baik secara diskusi, proyek sosial maupun aksi nyata yang konstruktif. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Untuk poin yang kelima yaitu kurikulum kontekstual. Materi pelajaran tidak terpisah dari realitas kehidupan. Kurikulum hanya harus kontekstual, relevan dengan masalah nyata yang sedang dihadapi masyarakat seperti isu lingkungan, HAM, dan teknologi. Nah, pada tokoh-tokoh utamanya, pada beberapa tokoh penting dalam aliran ini adalah Theodore Dremel, pelopor rekonstruksionisme sosial dalam pendidikan. Dan yang kedua yaitu George Bones, menekankan bahwa guru harus membantu masa depan masyarakat. Dan tokoh yang ketiga yaitu Paulo Freire, dengan pedagogi kaum tertindas, ia menekankan pentingnya pendidikan dan pembebasan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya serahkan kepada penanya, dimohon kepada teman-teman untuk memperhatikan materi kita, karena pada akhir presentasi akan ada satu orang yang akan menyimpulkan materi rekonstruksi. Jadi kepada saudara Latif, apakah jawabannya sudah diterima atau mungkin tidak? Baik, terima kasih kepada moderator. Jawabannya dapat saya terima, dan kesimpulan yang bisa saya dapat dari yang dijelaskan dari saudara penanya Syahlevi, penjawab Syahlevi, bahwasanya rekonstruksi itu sangat penting dalam pendidikan, yang dimana itu bisa membangun karakteristik peserta didik dalam bersosialisasi, mencari solusi, dan berpikir kritis. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaan dari Reski, di mana pertanyaannya itu bagaimana aliran rekonstruksionisme
proses rekonstruksi memberikan perencanaan dan evaluasi yang tepat untuk mencapai hasil yang baik. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Kesimpulan terakhir yaitu dari Ivan Alifah. Kepadanya dipersilakan. Rekonstruksi dapat itu udah kesimpulan dari ada dan materi sudah itu. Rekonstruksi dalam rekonstruksi dalam berbagai bidang. Betul. Dalam berbagai bidang yaitu satu rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah membantu memahami prinsip masa lalu dengan lebih akurat dan konsisten. Dua, rekonstruksi bangunan. Rekonstruksi bangunan dapat memberikan fungsi dan estetika membangun yang rusak atau hancur. Itu kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi rekonstruksianisme yaitu aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membangun kembali masyarakat ke arah yang lebih adil, ke arah yang lebih baik, demokratis, dan manusiawi. Aliran ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial serta aktif dalam mencari solusi dan melakukan perubahan. Baik, untuk saya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu dosen pramuka kita untuk
terkait